Boom, 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 boom. Halo, selamat malam semua. Ketemu lagi sama gue Kiki di Om. Asik. Obrolan membangun. Ini tempat dimana siapa aja bisa sharing di sini. Intinya adalah hidup kita bukan buat kita lagi, tapi bisa berbagi buat orang lain. Supaya kita bisa bagi cerita yang bisa menguatkan dan membangun orang lain, teman-teman kita dimanapun mereka berada. Oke, jadi teman-teman, ntar ini gue gue upload ke YouTube. Jadi nanti yang belum nonton kelewat bisa nonton langsung di YouTube gue, Kiki Dev TV. Oke? Nah sekarang malam ini gue akan ngobrol-ngobrol sama brother gue, Gledy Habibu. Asik. Kita mau ngobrol apa? Simak aja dan saksikan sampai kelar ya, biar nggak ada kesalahpahaman. Oke, sekarang gue lagi tunggu brother gue, Gledy, untuk masuk bisa bareng kita. Oke, sekali lagi IG Live ini gue buat untuk siapa aja teman-teman yang mau sharing, berbagi, untuk membangun teman-teman yang lain. Oke, inti di sini kita bukan buat kita lagi, tapi udah buat orang lain. Jadi kita ngobrol, menguatin siapa aja mungkin di sana, di balik telepon ini mungkin ada orang-orang, teman-teman yang lagi butuh kekuatan dari kita. Dan ini tempatnya. Jadi siapa aja yang mau share, siapa aja yang mau cerita, silakan langsung aja ke sini. Dan kita ngobrol-ngobrol. Yang penting kita ngobrol asik aja, santai aja. Intinya cuma satu, obrolan kita membangun, memotivasi, menguatkan teman-teman yang lain. Oke, saya nunggu brother saya Gledy. Oke. Wait. Selamat. Kita kakak laki-laki. Selamat malam. Selamat malam. Coba suara dikasih besar dulu sedikit kah? Coba sebentar. Aman nggak nih sekarang? Oke, gue sih aman kalau gue. Sip. Oke. Baik banget. Lo kabar gimana? Puji Tuhan, sehat Bung. Keluarga juga sehat. Thank you ya, udah mau gue undang ngobrol-ngobrol di IG Live gue. Intinya kita ngobrol di sini bukan obrolan basa-basi, tapi obrolan yang paling tidak bisa nguatin, membangun teman-teman siapapun yang dengar di sana. Nah terkecuali sih. Soalnya nanti dari sini gue akan upload ke ke YouTube gue ya, biar semua orang yang nggak saksiin bang ini bisa lihat juga, ya nggak? Ya, yang lo kirimin ke beta ya Bung ya. Iya. Oke. TV itu ya. Nanes. Sedap. Jangan sampai malam jam master, sedap. Oke. Terus, Nanes terus. Oke, siap. Kira-kira Gled, malam ini lo ngobrol apa? Lo mau share tentang apa yang bisa buat teman-teman bisa nguat apa? Silakan, langsung sikat. Sebelumnya perkenalin diri dulu kali ya. Oh ya. Nggak semua tahu gue. Nama gue Gledy, terus gue kenal Bung Kiki udah lama. Terus laki-laki yang invite saya ini punya peran juga untuk kehidupan saya. Even cuma 30 atau 40% lah ya Bung ya. Jadi gue di titik ini karena laki-laki ini juga gitu. Terus apalagi ya, kegiatan gue punya bisnis, bukan promosi, cuma kasih tahu. Yes. Terus pelayanan gue ada terlibat di salah satu komunitas namanya Son of Hope, dan gue juga melayani di City Freedom sebagai salah satu youth leader. Ini gue hari-hari gue sekarang ini yang Tuhan percayakan. Itu dia. Gimana Bung? Langsung aja atau? Sikat, ya. Yeah. Kemarin tuh jadinya pas Bung Kiki bilang, Gled, ngobrol-ngobrol yuk di IG Live. Gitu. Sebenarnya ini gue pertama kali live IG Live. Oke. Sering cuman untuk selama pandemi ini kan paling sharing di Zoom gitu-gitu sih. Yeah. Tapi kalau IG Live ini pertama kali. Gue pertama kali
terus ya udah pengalaman baru juga gitu. Oke. Pas Bung bilang kemarin kan obrolan membangun ya, berarti kan kita harus membangun kan. Yang gue percaya sebelum kita membangun orang lain, sebelum kita membangun apa aja deh yang kita mau bangun, yang pasti kan diri kita dulu harus dibangun kan Bung. Gitu. Ya. Jadi yang gue bikin note sendiri sih gitu. Jadi gue langsung aja ya, jadi gue udah siapin juga pas Bung bilang obrolan membangun, jadi ada hubungannya berarti sama membangun kan gitu. Nah yang gue mau sharing adalah membangun itu pasti harus ada dasar. Ya. Nah seringkali kita mau bikin sesuatu, termasuk gue dulu banyak banget kesalahan-kesalahan yang gue buat, yang akhirnya karena gue ngerti, oh kok ini kayaknya semuanya udah kelihatan oke, semuanya udah keren, semuanya udah mantep gitu. Tapi ternyata ada satu yang gue lupa bangun, itu namanya fondasi. Kita kalau lihat gedung tinggi-tinggi, kita mau lihat orang yang udah berhasil banget gitu, kita kan sering lihatnya mereka di permukaan doang gitu. Tapi kita nggak pernah lihat mereka dalam hari-hari mereka mempersiapkan bangunan itu gitu. Ini Yes. apa aja ya, Bung? Ya. Maksudnya relationship kah, bisnis kah, terus apa ya? Kalau pelayanan sih bukan dibangun, karena pelayanan kita bangun orang, kita nggak bangun pelayanan gitu. Jadi apa aja pasti kita perlu fondasi gitu. Nah seringkali kita mau terlibat sama pembangunan, ini gue tulis di notes gue, seringkali kita mau terlibat sama pembangunan tapi kita cuma fokus sama hal yang kelihatan, padahal yang tidak kelihatan penting, yaitu tadi gue bilang fondasi. Nah ini kayak akar tanaman, jadi fondasi itu kan nggak kelihatan, tapi kalau firman Tuhan bilang itu nanti waktu badai datang yang akan membuktikan lo bangun di fondasi yang mana, kan kayak gitu. Jadi Yes. kalau dibilang kita mau membangun gitu, kita harus tahu bahwa kita semua Tuhan ciptakan untuk jadi pembangun. You name it lah, profesi apa aja. Tapi kalau fokus lo cuma untuk diri sendiri, berarti lo bukan membangun gitu. Karena membangun selalu untuk orang lain. Sebelum kita mau membangun orang lain, udah pasti Tuhan mau membangun kita dulu. Which is adalah identitas. Ya. Karena identitas itu yang jadi masalah di generasi pada saat ini. Kita mengidentitaskan diri kita dengan prestasi, kita mengidentitaskan diri kita dengan jabatan, Ya. kita mengidentitaskan diri kita dengan gua kenal siapa, apalagi Ya. kita ini kan dulu orang timur kan Bu, dikit-dikit baku pukul, dikit-dikit berantem, tapi cuman karena gua kenal ini. Oh Ale enggak? Kita beta doa Ale. Ale yang lain beta. Iya. Lanjut. Oh ya Ale enggak, Ale yang bisa. Rangkul adik-adik kayak betanya Iya. Ale ya. Iya. Siap. Ya kan, semuanya kita bangun identitas dari apa aja gitu, dari karir lah, kita berusaha kejar semuanya. Tapi kadang-kadang begitu kita sampai di level itu, kita bingung, kok gue udah dapat semuanya, gue udah dapat target gue, tapi kok gue rasa kosong. Ya. Itu banyak banget terjadi di luar sana lah. Gue banyak punya teman-teman yang berprofesinya oke, jabatannya oke gitu segala macam, tapi dia datang sama gue bilang, kok gue rasa kosong gitu. Karena balik lagi, dalam kita membangun apapun harus ada fondasi. Yes. Dan itu harus dari dalam keluar, inside out. Nah kita sering out to inside, nggak bisa gitu. Kita sering contoh ini, apalagi kita zaman sekarang sosial media. Sosial media kan lihat, wih ini keren ya gitu. Kita contohin itu jadi di diri kita, padahal Tuhan mau kerja sama kita masing-masing. Dulu gue suka banget sama Carmelo Anthony, sampai gaya gue main basket. Dulu gue sekolah, puji Tuhan gue dari SMA sampai lulus kuliah beasiswa basket gitu. Nah terus gue mulai definisiin permainan gue seperti Carmelo Anthony, permainan gue seperti ini gitu. Yang salah sama gue waktu itu adalah gue pengen jadi orang lain. Ya. Sedangkan Tuhan mau lo jadi diri lo dengan apa yang lo percaya gitu. Terinspirasi boleh, tapi kita perlu bangun diri kita bahwa kita lihat apa sih sebenarnya yang Tuhan mau di hidup gue gitu. Yeah. Apakah yang gue pilih ini udah sesuai dengan apa yang Tuhan mau di hidup gue gitu. Karena seringkali kita salah artiin gitu. Yeah. Terinspirasi boleh banget gitu. Gue nggak larang kita sama-sama nonton, terinspirasi sama Michael Jordan kah, terinspirasi sama siapapun gitu. Tapi kita harus terinspirasi sama Tuhan itu sendiri.
Karena untuk kita bangun sesuatu, lo harus terinspirasi sama sumber lo. Kita nggak bisa terinspirasi sama orang lain. Gitu. Karena kalau enggak, kita berusaha rubah diri kita jadi orang lain. Nah, Benar. begitu kita sampai, ternyata terus kita rasa kosong. Kayaknya gue bukan di sini nih. Kalau kita bingung. Nah, ini alasan gue kenapa gue terjun melayani generasi. Karena generasi sekarang mereka mengartikan kehidupan mereka dengan apa yang mereka pakai, siapa yang mereka kenal, apa yang mereka kerjain, ya itu jadi kebanggaan buat mereka. Begitu mereka itu hilang, identitas mereka hilang. Yes. Begitu mereka rasa dikasih sama orang karena mereka berprestasi, begitu mereka prestasinya turun, mereka mulai nggak terima orang lain lebih bagus dari dia. Yeah. Itu kan fondasi, ya kan? Yeah. Jadi untuk membangun, ya, kita perlu fondasi yang benar. Oke? Nah, ya tadi gue bilang kan, inside out. Firman Tuhannya di Amsal 4 ayat 23 bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Yeah. Jadi terserah. Lo mau bilang lo berhasil, lo mau bilang lo sukses, lo mau bilang apa, tapi sorry itu sih gue harus bilang bahwa apa yang dari dalam terpancar keluar. Kita di pikiran nih macam-macam kita bisa pikiran macam-macam bisa datang. Gitu. Yeah. Tapi yang menentukan itu keluar dari mulut kita adalah isi hati kita. Yeah. Gitu. Jadi yang pertama inside out, bangun realita kita di dalam, bangun realita kita dari apa yang Tuhan bilang tentang kita. Yeah. Bukan orang lain bilang tentang kita, bukan masa lalu kita yang bilang, bukan siapapun yang bilang, tapi apa Tuhan bilang apa sama lo tentang diri lo. Yang gue tahu cuma satu, yang gue tahu paling the most, yang gue selalu pegang, bahwa gue anak yang dikasihi Tuhan, titik. Jadi gue nggak perlu begging kasih sama siapa-siapa. Yes. Buat yang masih jomblo-jomblo nih, sama gue juga masih single, gue masih mencari-cari, tapi dalam proses single gue ini gue akhirnya merenungkan, gue nggak mungkin bisa mengasihi nanti pasangan gue nggak bisa mengasihi orang yang gue sayang dengan kasih gue, karena kasih gue terbatas pun. Ya. Karena kita harus bedain yang namanya kasih sama kasihan. Kalau kasihan, oke, gue dulu gini, gue suka banget nolong orang. Kayak Bung Kiki tahu, sampai gue bikin brand gue juga buat tolong orang. Ya. Sampai satu hal gue belajar, akhirnya orang yang gue sekolahin injek kepala gue juga. Kurang ajar juga sama gue. Ya. Terus gue mulai tanya sama Tuhan, Tuhan, kok gue udah bangun yang benar, gue udah bikin yang dalam tanda kutip Alkitabiah ini jadi berkat, ya kan? Tapi kok orang injek gue, tapi kok orang lihat masa lalu gue, tapi kok orang bahas masa lalu gue masih nih Tuhan. Terus apa namanya? Gue udah pelayanan 2 tahun gitu. Udah ngomong di mana-mana tentang generasi segala macam, kayaknya kan keren banget gitu kan. Sampai yang tadi gue bilang, ada satu kejadian yang tiba-tiba dalam 2 tahun orang telepon gue dan dia sebutin semua masa lalu gue 2 tahun, selama gue 2 tahun gue udah hidup benar gitu. Menurut gue udah hidup benar. Terus gue renungin, Tuhan, tapi gue nggak lari ke hal-hal yang jelek, gue nggak lari ke hal-hal yang, gue nangis sama Tuhan. Ya. Jadi buat yang cowok-cowok kalau mau nangis aja. Nggak usah bikin diri lah, sama kayak orang Ambon, sama orang Timur, gengsi kan nangis. Padahal di dalam lagi nangis. Sebab kalau nggak keluar, itu akan jadi kehidupan. Akan jadi tembok dan lu susah ditolong. Kalau lu udah susah ditolong, selesai. Karena waktu lu udah nggak bisa tolong gini, Tuhan mau tolong, tapi seringkali kita yang nggak mau ditolong Tuhan. Karena pemikiran kita. Gue mau ditolong Tuhan kalau Tuhan tolongnya begini. Padahal dia yang lebih tahu tentang diri lo. Nah, Akhirnya tadi gue bilang, fondasi penting banget untuk kita membangun. Nah, akhirnya dalam perjalanan gue mulai, Tuhan, kok begini? Gue mengasihi orang dengan tulus, tapi gue malah ini. Gue tanya Tuhan, gue udah pelayanan, tapi kok malah ini yang gue terima. Sampai satu hari Tuhan kayak ngomong sama gue, emang bener lo gak guna pelayanan? Guna pelayanan. Gue langsung bilang, maksudnya Tuhan gue gak guna pelayanan gimana? Sampai Tuhan bilang, iya, karena lo gak pelayanan, gue juga udah mengasihi lo. Yes, keren. Jadi gue mau bilang gini, kalau lo mau pelayanan, pastikan dulu bahwa lo dikasihi Tuhan. Karena lo melayani bukan supaya Tuhan sayang lo,
tapi karena lo tahu lo disayang Tuhan, makanya lo mau melayani. Itu beda. Kegiatannya sama, tapi pondasinya beda. Yang satu minta dikasihanin, yang satu hasil. Kan? Yang satu minta berkat, yang satu kan udah tahu diberkati. Jadi itu hal yang beda. Makanya pelayanan keren. Tapi balik lagi, kalau mau membangun harus pondasi. Kita mesti perhatikan pondasi kita. Gitu. Itu cek, itu yang ini Bung. Kalau di gua itu tiap hari gue cek. Gitu. Bener nggak ya? Gitu. Jangan-jangan karena ibarat kalau kita tarik garis dari hati kita nih, di sini gesernya dikit kan, tapi kan di depan gesernya banyak Bung. Kalau kita garis satu garis, ya kan? Jadi memang dari dalam inside out gitu. Nah, terus itu. Jadi firman Tuhannya jagalah hatimu. Gue jadi ngerti gitu. Jadi jagalah hati kita bukan gini, oh gue jaga hati gue supaya gue nggak disakitin. Enggak. Mulai terima sesuatu dari Tuhan dan gue punya pemahaman yang baru, itu yang kita jaga. Jadi waktu tiba-tiba ada orang serang lo lagi dengan masa lalu lo, dengan apa, lo nggak masalah. Karena lo udah jaga, oh itu nggak benar kok, gue nggak perlu marah. Karena di dalam Kristus, gue orang yang dikasihi. Terserah mereka mau bilang kita apa, mereka mau terima kita atau enggak. Yang penting gini, lo boleh marah sama gue, tapi gue mengasihi lo kok. Dasarnya apa? Karena gue dikasihi. Gitu. Dasarnya karena gue yang dikasihi, bukan karena harus pengen. Jadi gini, gue juga baru belajar, Bung. Tuhan Yesus bilang gini, gue baru belajar ini 2 minggu lalu. Dia bilang, kasih yang Tuhan Yesus artikan di dalam Alkitab, untuk kita saling mengasihi, itu bukan berlaku untuk orang-orang yang kita suka, tapi untuk orang-orang yang tidak kita suka. Sebab kalau lo melakukan kasih untuk orang yang lo suka, kita belum jadi segambar dan serupa Kristus. Tapi waktu kita mengasihi untuk orang-orang yang tidak kita suka, kita sedang lagi jadi gambarnya dia. Kita lagi menyukai kita dan lagi serupa, segambar dengan Kristus. Gitu. Jadi itu dia, itu pondasi. Jadi yang pertama gue mau bilang adalah inside out. Kita harus terus bangun pondasinya. Nah, makanya terus sekarang gue masuk ke firman Tuhan. Waktu biar cepet. Firman Tuhannya di Roma 12 ayat 1 sampai 2, gue bacain firman Tuhannya. Teman-teman boleh buka, gue bacain aja. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang dipersembahkan tubuh. Oke? Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi satu poin yang pertama yang gue mau bilang, kita tidak bisa membangun sesuatu tanpa kita bergaul dengan firman Tuhan. Titik. Terserah mau percaya atau enggak, terserah. Tapi firman Tuhan yang bisa rubah kita. Firman Tuhan itu penting. Jadi kenapa dia bikin Alkitab, dia ciptain Alkitab, gue baru ngerti gitu. Ternyata ada buku yang lebih, waktu kita bergaul dengan Tuhan, dia bisa mentranslate langsung apa yang kita harus rubah. Bagaimana cara kita melihat lewat firman Tuhan. Notes-nya yang gue bikin, Bung, ada 3 notes. Yang pertama, di sini dibilang kan, kenapa tubuh yang dipersembahkan? Karena secara spirit kita sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Tapi kadang-kadang termasuk gua. Oke? Kita seringkali tidak mempersembahkan cara kita berpikir, cara kita berkata-kata, sama sikap kita. Kita belum mempersembahkan itu. Jadi, yang gue mau bilang, jadi mempersembahkan tubuh. Karena secara roh, kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tapi seringkali kita nggak matiin, kita ikutin keinginan kita, gitu. Terus kita lupa lakukan keinginan Tuhan. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua dari firman yang tadi dibilang, jangan jadi serupa dengan dunia ini. Nah ini yang gue mau sampaikan juga buat teman-teman, mungkin karena masa pandemi, kita kemarin ada mungkin beberapa teman-teman yang ketakutan, yang khawatir tentang masa depan, apalagi kita ya Bung yang bisnis gitu. Kita punya alasan kalau buat takut gitu. Investor mau datang lagi atau enggak,
kira-kira kita bisa jualan lagi atau enggak. Tapi firman Tuhan yang bilang kan di sini, jangan jadi serupa dengan dunia ini. Artinya kita tidak boleh setuju dengan apa yang dunia kejar dan takutin. Tetapi kita mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Karena gini, kita perlu percaya apa yang firman Tuhan bilang, bukan apa yang dunia ini bilang. Gitu. Karena kita nggak dari dunia ini untuk kita yang percaya. Kita lahir dari kita anak-anak Allah yang tinggal di dunia untuk kasih tahu ada surga. Bukan kita lagi tinggal di dunia cari surga, bukan. Tapi kita anak-anak Allah yang tinggal di dunia untuk jadi surga buat orang-orang yang mungkin dalam hidupnya nggak pernah rasain surga. Begitu. Jadi di sini gue bilang kalau firman Tuhan bilang kita berharga, ya berarti bersikaplah mahal. Untuk yang wanita-wanita, kalau lo tahu lo berharga, ya lo harus mahal. Gitu. Ya sorry itu saya gitu. Kalau lo cuman cowok suka sama lo cuman karena lo cantik lo apa, coba lo cek dulu. Karena perasaan bisa berubah. Kasih itu bukan perasaan, kasih itu keputusan. Jadi waktu dia lagi sebel sama lo terus dia cabut, atau lo lagi nggak cantik dia cabut, mendingan pikir-pikir. Karena untuk Bung yang sudah bersuami, yang udah punya istri ya, punya anak, bener ya Bung ya? Gue nggak tahu kan? Kasih tanpa penting ya Bung. Iya. Terus kalau firman Tuhan bilang kamu diberkati, firman Tuhan bilang kita diberkati. Nah, diberkati nggak bicara isi dompet. Iya. Diberkati bicara sikap hati. Gitu. Jadi waktu lo tahu lo diberkati oleh Tuhan, gitu. Nggak bicara isi dompet ya. Kalau diberkati bukan minta berkat, tapi kita mulai belajar jadi berkat. Itu kan inside out. Lo tahu lo diberkati, dan lo mulai bergerak. Di tengah-tengah lo lagi doa tentang kebutuhan kah, tentang pasangan hidup kah, tentang apa aja yang lagi doa, tiba-tiba ada orang perlu bantuan. Karena lo tahu lo orang yang diberkati, kita nggak perlu bilang gini lagi. Tapi dalam proses lo lagi tunggu jawaban, ya udah deh, gue yang bergerak, gue yang tolong dia. Even lo lagi perlu jawaban sebenarnya. Karena waktu lo lagi menanti jawaban, kadang-kadang jawaban itu datang waktu lo jadi jawaban. Ya. Yang kita doain kadang-kadang kita dapat waktu kita mulai memberkati orang lain di tengah-tengah kita butuh pertolongan. Ya. Itu yang karena firman Tuhan bilang kan, alangkah lebih baik memberi daripada menerima. Ya. Gitu. Balik lagi itu mental. Nah, yang ketiga dibilang supaya kamu dapat membedakan apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Karena semua bisa kelihatan baik, tapi belum tentu benar. Pelayanan semua bisa kelihatan baik, Bung. Tapi belum tentu benar. Kalau gue bilang, hasil tidak membenarkan cara. Tuhan Yesus tidak pernah buru-buru untuk hasil. Hasil tidak pernah membenarkan cara. Makanya Tuhan Yesus dia mau memuridkan murid-murid. Dia ajak murid-murid untuk belajar. Nggak banyak-banyak, Bung. 12 orang aja. Tapi impact-nya dunia. Gitu. Makanya, pelayanan kita harus ngerti bahwa kita bangun orang, kita bukan bangun pelayanan. Sebab waktu kita bangun, lama-lama fondasi di hati kita bisa berubah. Sama itu perjalanan tiap waktu yang gua lalui lah. Putus ya Bung? Iya putus-putus sinyal. Aman. Kedengeran Bung? Kedengeran. Emang kadang-kadang gitu kalau Instagram, IG live itu kayak itu kadang-kadang putus tapi jalan terus nggak apa-apa. Aman. Oke. Aman? Oke, ada lagi? Aman Bung? Aman. Ada lagi nggak? Dikit lagi nih di notes yang Oke, silakan. Tadi gue bilang kan semua bisa kelihatan baik tapi belum tentu benar. Makanya kita perlu berdoa, kita bangun hubungan sama Tuhan supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah. Dalam hal ini senjata kita namanya berdoa. Nah seringkali kita berdoa datang sama Tuhan kita cuma bawa list. Padahal doa itu dua arah. Kita bangun hubungan sama Tuhan. Jadi waktu kita bicara sama Tuhan kita juga mesti izinin Tuhan bicara sama kita.
Karena Yes. seringkali kita datang berdoa, kita cuma kasih list sama Tuhan. Yang dimana sebenarnya list yang kita kasih dia udah tahu. Tapi seringkali kita kayak bikin diri kayak dia nggak tahu apa-apa gitu. Kita jelasin sama Tuhan, Tuhan begini, Tuhan yang gue udah tahu. Makanya lu diem dulu, dengerin gue ngomong, gitu kan? Seringkali kita datang sama Tuhan cuma bawa list, gitu. Padahal dia mau hubungan. Gitu. Terus ini aja sih Bu, udah selesai nih di catatannya. Tadi mudah-mudahan memberkati, tapi kalau mau bilang membangun, kalau gue bisa simpulin, membangun ya harus inside out. Jadi kita nggak bisa menang di luar sebelum kita menang di dalam. Itu aja. Yes. Oke. Nah, teman-teman udah berpikir kan ya? Teman-teman yang juga intinya adalah benar kan? Tapi terkadang kan tadi dengan tadi lo bilang akan contoh nih kita ngomong seperti orang awam aja kan. Dia bilang inside dulu, baru ke outside ya kan, baru ke dari dalam dulu baru kita keluar. Nah, berarti banyak orang akan merasa bahwa berarti kalau gue belum perfect atau gue belum bisa membangun diri gue benar-benar istilahnya kalau dipersenin 100%, berarti gue nggak bisa dong keluar atau gue nggak bisa dong melayani atau membangun orang di luar. Atau dia kalau gue mencoba membangun orang, kalau orang akan menilai gue apa sih lo? Nah, apakah akhirnya akan ada nilai seperti itu nantinya kalau kita kalau gue bilang gitu. Putus. Sorry. Oke, dengar? Aman? Ya. Ya, jadi kalau buat gue, teman-teman, masalah tentang insight ini, tentang dalam dulu kita bangun, itu nggak apa-apa teman-teman sambil berjalan, sambil teman-teman membangun orang-orang di sekitar teman-teman is okay. Gitu. Itu ada masalah karena membangun itu juga perlu proses. Karena membangun itu nggak bisa langsung teman-teman bisa jadi perfect atau sempurna. Itu nggak bisa. Jadi sambil teman-teman jalan membangun diri teman-teman juga belajar untuk bisa membangun orang-orang di sekitar teman-teman. Kira-kira gitu kali lihat ya, biar teman-teman juga nggak ngerasa jadi kayak, aduh, berarti gue nggak bisa dong nih kalau belum perfect nih gitu. Iya sih? Ya. Ya gitu. Makanya tadi kan gue bilang, Bung. Makanya tadi gue bilang kan, maksudnya identitas kita harus tahu bahwa kita dikasih. Dan kalau dikasih Tuhan itu nggak ada firman Tuhannya di Matius 3. Jadi waktu Tuhan Yesus dibaptis, terus ada seperti burung merpati ngomong sama Tuhan Yesus kan. Terus dia bilang gini, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, terus baru setelah itu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Iblis datang sama Tuhan Yesus terus dia bilang kan, kalau engkau anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Kalau kita perhatiin firman Tuhan ya, ada yang dirubah, ada yang iblis nggak sebutin di situ, yaitu kata kasih. Dia nggak bilang gini, kalau engkau anak Allah yang dikasihi, enggak. Dia bilang dia anak Allah. Nah, kalau kita mau artiin buat hidup kita, seringkali kita merasa gagal terus kita mulai tahu kita nggak dikasihi. Nah, sebenarnya itu adalah tipuan gitu. Makanya penting bagi kita tahu kita dikasihi Tuhan sebelum kita bergerak. Karena waktu kita bergerak, komennya akan macam-macam, baik positif baik negatif. Tapi waktu kita tahu itu Tuhan Yesus nggak perlu konfirmasi. Enak aja gue anak yang dikasih, enggak. Karena konfirmasinya dia udah dapat dari cek. mulai ngerti identitas kalian dikasihi Tuhan, kalian bisa melakukan semua yang Tuhan bisa perintahin ke kita. Putus-putus ya, Bang? Barusan loading sih. Iya, putus-putus. Terus lanjutin, nggak apa-apa lanjutin. Iya. Ya tadi makanya tadi gue bilang penting banget untuk kita tahu bahwa kita dikasihi Tuhan. Gitu. Karena Tuhan Yesus pun tidak memulai pelayanannya sebelum dia tahu bahwa dia dikasihi Tuhan. Jadi waktu Tuhan Yesus
dibaptis, tadi gue ulang lagi karena tadi putus-putus. Ya. Terus dia dibaptis, waktu dia bangun, ada suara dari surga bilang, inilah anak yang aku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, kalau kita baca firman Tuhan berikutnya, iblis cobai, nah, Tuhan Yesus dia bilang kan, kalau engkau anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Dia cuma sebut kalau engkau anak Allah, dia nggak sebut kalau engkau anak Allah yang dikasihi. Jadi iblis menghilangkan kata kasih di situ. Artinya, seringkali kita merasa waktu kita gagal, waktu kita belum berhasil, kita merasa kita kayak kita nggak dikasihi Tuhan. Padahal itu cuma kebohongan. Karena kalau sampai kita merasa sendirian, cuma satu alasannya. Iblis berhasil tipu kita untuk kasih tahu bahwa kita bukan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Itu aja. Jadi buat gua, penting untuk kita tahu kita dikasihi Tuhan sebelum kita bergerak atau kita membangun sesuatu. Which is bangun hubungan, bangun bisnis, bangun apa lagi? Ini tadi gue bilang bukan bangun pelayanan, karena pelayanan nggak dibangun. Kita bangun orang, pelayanan kita terbangun. Kayak gitu. Oke, sedap tadi. Jadi karena jaringan juga kayak kurang bagus, tapi is okay. Ntar gue coba yang lewat-lewat bisa gue coba bikinin kata-katanya. Tapi intinya sih keren banget. Jadi sebelum kita membangun orang lain, kita harus membangun diri kita dulu sendiri. Dan yang paling penting adalah kita harus sadar bahwa kita itu sudah dikasihi. Jadi kita harus terus bisa mengasihi orang lain. Karena itu udah dikasih. Kita mengasihi orang lain bukan karena kita kejar kasih. Itu mengasihi kita lagi. Ya, kayak memberkati juga. Kita memberkati orang, itu memberkati kita. Enggak juga. Tapi intinya adalah kita sudah dikasihi. Kita sudah dikasihi. Jadi kita harus memberkati dan mengasihi secara gampang aja sebenarnya. Karena gimana sih orang kalau dikasih kan sebenarnya gampang aja. Kalau dikasih, tinggal kasih lagi. Saya nggak ada beban. Mestinya nggak ada beban untuk melakukan kasih dan melakukan membagi berkat itu, memberikan berkat. Ya. Jadi sih gitu sih. Jadi, Brad, thank you banget. Sekali lagi thank you banget buat sharingnya buat teman-teman yang baru hadir. Kalau mau simak dari awal, nanti gue upload di YouTube gue di Kiki Bis TV. Jadi tonton dari awal sampai akhir. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman, buat Glenn juga. Sekali lagi sukses terus. Thank you Bung, percaya beta for sharing. Sama-sama. Sukses buat pelayanan lo. Dimanapun lo ada tetap jadi berkat. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan lewat hidup lo. Amen. Dan yang paling penting adalah, Amen. Ya tadi lo udah jelasin sih. Lo harus, yang paling penting adalah hubungan lo sama Tuhan. Gak usah peduliin apapun yang terjadi di sekitar lo, karena hubungan sama Tuhan itu jauh lebih penting dari segala. Kira-kira seperti itu. Itu dia. Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman. Sekali lagi baru masuk dan gak nyimak apaan sih. Langsung aja nanti. Halo semuanya. Halo, udah dulu. Halo semua, thank you banget Bang. Oke, banyak udah nontonin kita, udah ngobrol-ngobrol bareng kita. Mudah-mudahan ini bisa jadi berkat buat semua. Sekali lagi, tetap semangat, tetap jadi berkat buat orang lain, karena hidup kita bukan untuk kita lagi, tapi udah buat apa. Oke, God bless. Ketemu lagi di episode berikut. Om, obrolan pembangun. Boom. Bye, brother. Salam keluarga, Bung. Siap, sama-sama. Salam keluarga ya. Dah. Siap, dah.